Pada episode sebelumnya, Raka dan Geni pergi ke desa Balangandang untuk menghadapi Ki Hideng. Mereka berdua ingin menghentikan penyebaran wabah penyakit yang sedang merajalela. Raka dan Geni diantar oleh Komandan Satib. Komandan itu juga membawa anak buahnya. Namun, setibanya di desa Balangandang, satu persatu anak buah Komandan Satib menghilang entah kemana. Mungkin mereka dibawa ke alam gaib. Ki Hideng kini menjadi sangat kuat karena dia berhasil bersekutu dengan kuntilanak. Raka mengeluarkan seluruh tenaganya untuk melawan Ki Hideng. Sialnya, di saat genting seperti itu, Komandan Satib malah kabur, sementara Raka dan Geni sedang terdesak. Getok juga tidak bisa menolong mereka karena ilmu hitam yang dimiliki Ki Hideng sangat kuat. Saat itu, kaki Raka ditarik oleh tangan kuntilanak yang menjulur dari dalam sumur. Ia tak sanggup lagi mengeluarkan ajian Braja Musti. Semakin tua, fisik Raka semakin lemah. Dia bergelantungan di tepi sumur, sementara Getok dan Geni dicekik oleh Ki Hideng. Dan tiba-tiba saja terdengar suara raungan aneh dari kejauhan. Ki Hideng kaget. Dia mendongak ke langit mencari sumber suara itu. Raungannya semakin lama semakin dekat. Geteh! Begitulah yang terdengar oleh Ki Hideng. Lalu, di antara batang-batang pohon, tampaklah Pocong Dulo berdiri di sana. Wajahnya datar dan sangat menakutkan. Melihat keberadaan Pocong Dulo, Ki Hideng langsung melempar Geni dan Getok. Lelaki tua itu ternyata mau menyerang Dulo. Dan dengan secepat kilat, tubuh Ki Hideng menghilang begitu saja. Tahu-tahu sudah ada di hadapan Dulo. Dengan ilmu hitam yang ia miliki, Ki Hideng meninju perut Dulo sampai bolong. Lengan Ki Hideng menembus perut Dulo. Tapi pocong itu tak berkutik sama sekali. Dia malah menatap Ki Hideng dengan tatapan yang sangat mengerikan. Ki Hideng menarik kembali lengannya. Dia mencekik kepala Dulo dan berusaha mengangkatnya. Namun, tubuh Dulo seperti batu besar yang susah sekali diangkat. Ki Hideng sampai meringis. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengangkat tubuh Dulo. Sementara itu, Geni lari ke arah sumur. Dia berusaha mengangkat ayahnya yang masih bergelantungan di sana. Tarikan kuntilanak dari dalam sumur sangat kuat. Getok pun membantu Geni hingga akhirnya Raka berhasil dikeluarkan dari dalam lubang sumur. Raka kaget melihat keberadaan Pocong Dulo. Lalu sambil tertatih-tatih, Raka menyuruh putrinya untuk menjauh dari pocong itu. Mereka menyaksikan pertarungan Ki Hideng dengan Pocong Dulo dari kejauhan. Ki Hideng masih berusaha mengangkat tubuh Dulo. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuh Ki Hideng terpental sangat jauh. Seperti ada energi yang memukul tubuhnya. Sementara itu, perut Dulo yang bolong perlahan menutup kembali berkat ajian Pancasona. Pocong itu pun terbang perlahan mendekati Ki Hideng. Dengan susah payah, Ki Hideng pun bangkit. Kali ini, dia mengeluarkan golok dari serangkanya. Itu bukan golok sembarangan. Ukurannya cukup panjang. Ada ukiran aksara Sanskerta pada golok tersebut. Namanya golok lelembut. Ki Hideng mendapatkan golok itu dari alam gaib. Kini Pocong Dulo sudah ada di hadapan Ki Hideng. Dia meludahi wajah Ki Hideng. Ludahnya berwarna hitam pekat. Namun, tampaknya ludah pocong tidak mampu melukai Ki Hideng. Lelaki tua itu malah tersenyum sambil mengusap wajahnya dengan lengan kanan. Golok lelembut yang dipegang Ki Hideng mengeluarkan cahaya berwarna keemasan. Dia pun langsung menebaskan goloknya ke leher Dulo. Kepala Dulo mental, tubuhnya juga ambruk. Kemudian Ki Hideng lari menghampiri kepala Pocong Dulo. Dia memegang kepala tersebut lalu mencincangnya menggunakan golok lelembut. Kepala Dulo acak-acakan. Tengkoraknya hancur tak karuan. Darah hitam pekat muncrat dari kepala Dulo hingga membasahi wajah Ki Hideng. Ki Hideng yakin golok lelembut itu bisa mengalahkan Pocong Dulo. Setelah kepala Dulo hancur, Ki Hideng menghampiri tubuh Dulo yang masih tergeletak di atas tanah. Dia meludahi tubuh Dulo itu sambil tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Raka, Geni, dan Getok masih berdiri di antara batang-batang pohon. Getok menyuruh Geni untuk lari, tapi wanita itu pantang menyerah. Geni dan Raka bukan orang yang pengecut. Apapun yang terjadi, mereka akan terus melawan Ki Hideng. Getok dengan sisa tenaga yang ada,
dia melompat ke arah Ki Hideng. Sebelum ia berhasil menyerang lelaki tua itu, golok lelembut menebas tubuh Getok. Getok menjerit kesakitan seperti sedang disiksa, lalu perlahan menghilang begitu saja. "Getok!" teriak Geni. Namun wujud Getok sudah tidak ada. Makhluk itu tak sanggup menahan kesaktian golok lembut milik Ki Hideng. Kini hanya tinggal Geni dan Raka. Perlahan Ki Hideng mendekati mereka berdua. Golok yang dipegangnya masih mengeluarkan cahaya keemasan. Raka dan Geni mundur beberapa langkah. Si Raka tak sanggup lagi mengeluarkan ajian Braja Musti. Tubuhnya sangat kelelahan. Sementara itu, dari dalam lubang sumur menjulur kedua tangan kuntilanak yang amat panjang. Perlahan kedua tangan itu mendekati Geni dan Raka. Kini mereka berdua semakin terdesak. "Geteh!" Suara Duloh terdengar kembali dari belakang Ki Hideng. Ternyata Duloh dengan ajian pancasonanya berhasil hidup kembali. Tubuhnya juga utuh. Ki Hideng membalikkan badan. Dia kaget, ternyata golok lelembut tak mampu mengalahkan Duloh. Ki Hideng semakin marah saja. Kini dia akan mempertaruhkan nyawanya demi menghabisi pocong itu. Pocong Duloh membuka mulutnya lebar-lebar. Bahkan mulutnya melar sampai ke jidatnya. Dan dari mulutnya itu keluarlah sosok makhluk mengerikan bertubuh hitam pekat. Saking hitamnya, wajah makhluk itu tidak terlihat jelas. Hanya kedua matanya saja yang mengeluarkan cahaya warna merah. Setelah makhluk tersebut keluar dari mulut Duloh, muncullah makhluk lainnya yang wajahnya menyerupai tokoh antagonis dalam pewayangan Jawa. Makhluk itu punya taring yang amat panjang sampai menyentuh tanah. Kedua matanya melotot, kukunya tajam seperti kuku elang. Dengan cepat, Duloh terus mengeluarkan makhluk gaib dari dalam tubuhnya. Jumlah makhluk itu kini lebih dari 200. Bahkan, ada satu makhluk gaib yang tingginya melebihi pepohonan di hutan. Ki Hideng melongo saat melihat ratusan makhluk gaib di hadapannya. Dan tak terasa lelaki tua itu menjatuhkan golok yang ia pegang. Dia sangat ketakutan melihat banyak sekali makhluk gaib di hadapannya. Sementara itu, setelah Duloh mengeluarkan ratusan makhluk gaib dari dalam tubuhnya, wujud Duloh malah berubah menjadi sosok pemuda yang mengenakan celana hitam dan baju warna kecoklatan. Baju itu sangat lusuh, juga penuh noda lumpur. Duloh kembali ke wujud aslinya sebagai seorang buruh tani. Hal itu memang sulit dipercaya. Mimik wajah Duloh seperti orang kebingungan. Lalu dia ambruk di atas tanah. Ratusan makhluk gaib menatap Ki Hideng. Mereka semua sangat mengerikan. Lengan kuntilanak yang tadinya mau menyerang Raka malah masuk kembali ke dalam sumur. Kuntilanak itu ciut. Dia tak berani melawan ratusan demit yang keluar dari dalam tubuh Duloh. Ki Hideng mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat ketakutan. Dan saat itulah salah satu demit yang wujudnya tinggi dan besar menginjak Ki Hideng. Seketika saja tubuh Ki Hideng hancur. Dagingnya acak-acakan. Tulangnya remuk. Darahnya muncrat kemana-mana. Ratusan demit lainnya berebut sisa tubuh Ki Hideng. Mereka memakannya dengan sangat rakus. Setelah itu, ratusan demit masuk ke dalam sumur. Entah apa yang mereka lakukan di dalam sumur tua itu. Yang jelas, suara jeritan kuntilanak terdengar dengan sangat keras dari dalam sumur. Lalu, dari dalam sumur itu, keluarlah asap kental, seperti meriam yang kehabisan peluru. Tak lama berselang, jeritan kuntilanak itu hilang. Ratusan demit keluar dari dalam sumur. Mereka masuk kembali ke dalam tubuh Duloh melalui mulut. Duloh yang masih terkapar di atas tanah seketika saja tersentak. Mulutnya terbuka lebar, bahkan sampai sobek. Ratusan makhluk gaib itu berebut masuk ke dalam tubuhnya Duloh. Dia pun kembali menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Pocong Duloh berdiri beberapa saat memandangi Raka dan Geni. Dan akhirnya Duloh menghilang begitu saja. Singkat cerita, 2 hari kemudian, wabah penyakit mulai menghilang. Para penduduk sembuh secara ajaib dari penyakit aneh itu. Komandan Satib berterima kasih pada Raka dan Geni karena berkat merekalah wabah ini bisa hilang. Raka enggan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia dan putrinya dirawat beberapa hari di Balai Pengobatan Distrik Wajo. Setelah pulih, mereka berdua pun pulang ke Desa Reban.
Tapi masih ada hal yang mengganjal di hati Raka. Dia tidak tahu kenapa Mahesa mau menolongnya. Tapi Raka tidak mau ambil pusing. Yang penting sekarang dia sudah bisa memusnahkan wabah itu. Kalau menurut Mbah, mungkin saja Mahesa ini berubah pikiran sehingga muncul sisi kemanusiaan di dalam hatinya. Atau mungkin saja ada alasan lain. Entahlah, mungkin kalian bisa tebak sendiri kenapa Mahesa mau menolong Raka dan Geni. Baik, mari kita fokus ke cerita Komandan Satib. Saat wabah itu sudah mulai menghilang, Komandan Satib malah mencari cara agar bisa memusnahkan Pocong Duloh. Bagi Satib, pocong itu adalah penyakit di distrik Wajo. Bisa jadi Duloh muncul kembali lalu meneror aparat di distrik Wajo. Di sisi lain, Komandan Satib tidak tahu bagaimana cara memusnahkan pocong itu. Tapi ternyata ada satu orang yang kemungkinan bisa mengalahkan Duloh. Apakah kalian semua masih ingat dengan Sujoni dan komplotannya yang menemukan Duloh di atas bak rel kereta batubara? Ya, Sujoni dan komplotannya itu sempat terpapar wabah penyakit aneh. Namun saat ini mereka semua sudah sembuh. Perlu kalian ketahui kalau Sujoni dan komplotannya sangat diburu oleh aparat. Aksi Sujoni yang dulu pernah membajak kereta batubara sudah tercium oleh aparat. Sekarang mereka bersembunyi di dalam hutan karena tak berani masuk ke distrik Wajo. Karena aparat sudah menyebar poster wajah Sujoni di berbagai kota dan desa. Aparat mendapatkan foto hitam putih milik Sujoni dari rumahnya. Ia ternyata seorang duda sebatang kara. Rumahnya digeledah aparat. Mereka pun menemukan foto lawas milik Sujoni dan mantan istrinya. Sujoni dan komplotannya membuat saung-saung kecil di tengah hutan. Mereka bertahan hidup dari hasil buruan. Namun sayangnya, satu persatu anggota Sujoni pergi meninggalkan bosnya itu. Mereka bosan tinggal di hutan dan memilih untuk menyerahkan diri pada aparat. Anak buah Sujoni yang tersisa hanya tinggal 2 orang saja. Keadaan kian memburuk karena mereka semakin kesulitan mencari makan di hutan. Di suatu sore, saat Sujoni dan kedua anak buahnya sedang berburu di tengah hutan, mereka tak sengaja menemukan sebuah keris yang tertimbun di daunan kering. Sujoni mengambil keris tersebut. Tak salah lagi, itu pasti keris yang pernah ia lihat di perut Pocong Duloh. "Bos, itu keris pocong," kata anak buahnya Sujoni. "Kalau dijual laku nggak ya?" tanya Sujoni. "Ngapain dijual, bos? Emang bos nggak tahu kalau keris itu ditancapkan ke perutnya Duloh, maka Pocong Duloh tidak akan bisa berkutik. Itu artinya, bos, kita bisa ikutan sayembara penaklukan Pocong Duloh. Pemerintah memberi hadiah yang cukup besar, bos," kata anak buahnya Sujoni. "Wah, cerdas sekali kau," timpal Sujoni. Memang keris itu masih tergeletak di hutan. Mahesa tidak membawanya pulang dan hanya membebaskan Duloh dari cengkraman keris sakti. Besoknya, Sujoni dan anak buahnya mendatangi gedung aparat. Tentu saja mereka langsung diborgol lalu dibawa ke ruangannya Komandan Satib. Tanpa bertele-tele, Sujoni bilang ke Komandan Satib kalau dia bisa menaklukkan Duloh, juga menangkap si Mahesa. "Memangnya kau punya kesaktian apa, ha?" tanya Komandan Satib. Sujoni pun menjelaskan strateginya. Dia juga bilang kalau dia memiliki keris sakti yang bisa melumpuhkan Pocong Duloh. Namun, Sujoni minta 2 imbalan jikalau dia berhasil melumpuhkan Duloh. Imbalan pertama, hadiah uang tunainya digandakan jadi 3 kali lipat. Lalu Sujoni minta kasusnya juga ditutup. Komandan Satib menyetujui kesepakatan itu. Tak ada ruginya juga dicoba. Lagi pula, kalaupun Sujoni gagal, lelaki itu pasti tewas diterkam Duloh. Maka di suatu malam, berangkatlah Sujoni dan kedua anak buahnya ke hutan tempat Mahesa bersembunyi. Mereka juga diantar oleh beberapa orang aparat. Namun kali ini Komandan Satib tidak ikut. Dia takut pada Pocong Duloh. Komandan Satib hanya memberi sebuah peta tempat persembunyian Mahesa. Peta itu dibuat oleh Raka beberapa hari lalu. Satib sempat meminta Raka untuk memberitahu tempat persembunyian Mahesa. Setelah susah payah masuk ke dalam hutan, mereka pun tiba di sana. Ada saung yang terbuat dari dedaunan. Kebetulan Mahesa sedang tidur di dalam saung itu. Para aparat langsung menangkap Mahesa dengan jaring. Anak itu tak bisa berkutik. Dia berteriak memanggil Duloh. Dari langit-langit hutan, terdengarlah suara raungan Duloh yang mengucapkan kata getih.
Duloh menerkam salah satu aparat. Dia mencabik-cabik leher aparat tersebut. Sujoni pun tak tinggal diam. Dia mengeluarkan keris sakti, lalu dengan mudah menancapkan keris itu tepat di punggungnya Duloh. Duloh yang sedang menggerogoti leher aparat. Dia tidak dapat berkutik saat keris ditancapkan tepat di punggungnya. Pocong itu pun langsung lemas lalu ambruk begitu saja. Sementara aparat yang lehernya digerogoti sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Mereka membawa Pocong Duloh dan Mahesa ke gedung aparat. Mahesa diadili. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 150 tahun. Vonis itu sangat cocok untuk Mahesa ketimbang hukuman mati karena memang Mahesa sulit sekali dibunuh. Dia akan dikurung dalam penjara seumur hidupnya. Hukuman 150 tahun itu tentu sangat lama. Sati berharap Mahesa mati dan membusuk di penjara. Lain halnya dengan Pocong Duloh. Pocong itu tidak dikubur atau dibakar. Mereka malah membuatkan museum untuk Pocong Duloh. Duloh dimasukkan ke dalam lemari kaca layaknya barang antik. Mereka memberi nama museum itu dengan sebutan Museum Duloh. Setiap harinya banyak orang yang datang ke distrik Wajo hanya untuk melihat wujud asli dari Pocong Duloh. Museum Duloh buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Ada seorang lelaki yang bertugas menjaga museum itu. Namanya Acep. Umurnya sekitar 25 tahun. Tugasnya menjaga museum dan menyetorkan uang pada Komandan Satim. Di suatu malam, sekitar jam setengah 11, ada yang mengetuk pintu museum. Beberapa kali pintu itu diketuk, tapi Acep tak kunjung membukakan pintu. Barangkali lelaki itu sudah tidur. Namun ternyata pintu terus diketuk. Terdengarlah langkah seseorang mendekati pintu. "Maaf, museumnya sudah tutup. Datang lagi aja besok. Museum ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam." Kata Acep pada seorang wanita muda berparas cantik yang berdiri di depan pintu museum. Wajah Acep tampak ngantuk sekali. "Bolehkah aku masuk sebentar saja? Aku datang jauh-jauh ke sini ingin melihat Pocong Duloh," ucap wanita itu. "Maaf, tidak bisa. Jam kerja saya udah selesai," jawab Acep. Si wanita mengeluarkan beberapa butir emas dari dompetnya. "Aku akan memberimu butiran emas ini kalau kamu mengizinkanku masuk," ucap si wanita. Acep pun tergiur. Dia menerima butiran emas tersebut lalu menyuruh wanita itu untuk masuk. Sebelum menutup pintu, Acep sempat menoleh sekeliling untuk memastikan kalau tidak ada orang yang melihatnya. Perlahan, Acep berjalan di belakang wanita itu. Ia terkesima dengan tubuh si wanita yang sangat indah dan gemulai. "Kalau boleh tahu, namamu siapa?" tanya Acep dari belakang. Wanita itu pun menghentikan langkahnya. Dia menoleh pada Acep. "Namaku Rara," ucap si wanita sambil tersenyum manis. Selesai.